Jadi bahwa 8.000 tahun sebelum Masehi di India itu orang sudah meyakini adanya alam arwah. Nggak tahu berapa triliun lah pokoknya. Kita ini sebelum lahir dulunya ada di alam arwah, nggak tahu di mana adanya, jumlahnya nggak tahu berapa ratus miliar, berapa triliun kita nggak tahu, tapi itu jumlahnya tetap. Nah, nanti jumlah yang tetap itu ini disebut dengan dalam bahasa Budanya namanya, punten saya bukan lagi menyalahkan, enggak, ini lagi membandingkan aja, namanya samsara. Dalam agama Buddha namanya samsara. Nah, itu nanti diturunkan satu persatu, lahir. Nah, nanti kalau sudah mati balik lagi ke alam rohani lagi. Itu namanya reinkarnasi. Oke. Nah, dalam proses reinkarnasi itu nanti berlaku lagi istilahnya hukum karma. Kalau waktu lahir pertama dia berbuat jahat, jadi maling, jadi pencuri copet, dia mati, reinkarnasi balik lagi menjadi makhluk yang lebih rendah. Tadinya anaknya orang kaya, lahir lagi anaknya orang miskin. Sudah itu jahat lagi, mati, kembali ke alam arwah, turun lagi sampai kepada bentuk binatang nantinya. Itu namanya reinkarnasi. Jadi ada orang yang kembali lagi. Nah, ini mungkin umat Islam karena mungkin sebelum Islam masuk ke Indonesia kita dulu berkian semacam itu, dengan tidak menyalahkan punten ini memang. Jadi dikiranya reinkarnasi itu ada di dalam Al-Qur'annya, ada rujukan bahwa ada reinkarnasi, yaitu seperti dalam surat Yasin yang berbunyi wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Tuh dalilnya, dalil reinkarnasi. Ntar dulu kita koreksi dulu ini ente paham nggak nih? Wa man nu'ammirhu, dan barang siapapun yang dipanjangkan umurnya, nunakkisu kita ulangi fil khalqi, kejadiannya, dikiranya balik lagi. Bukan begitu. Itu artinya begini, wa man nu'ammirhu, orang yang umurnya panjang itu, nunakkisu fil khalqi, sel-sel tubuh yang rusak diganti lagi dengan sel-sel yang baru secara sempurna. Umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, tapi dia segar bugar, terganti jadi nggak peot-peot gitu, sehat selalu. Kenapa? Terganti pergantian sel yang sempurna, bukan reinkarnasi. Paham nggak? Nih, manusia ini ada dokter nggak? Nanti konfirmasi. Manusia ketika melakukan aktivitas sehari-hari, mencangkul, ya kan, bermobil, nanam ini, masak ini, segala macam, ke pasar, ini kan aktivitas. Itu akan mengakibatkan sel-sel tubuh kita ini akan mengalami kerusakan. Satu orang manusia itu diperkirakan rata-rata ada berapa jumlah selnya? Ada 280 miliar sel setubuh nih, 280 miliar sel. Nah, akibat kita beraktivitas sehari-hari ini akan terjadi kerusakan sel. Diperkirakan sekitar 18 miliar, 15 sampai 18 miliar sel yang rusak. Nah, sel yang rusak itu akan mengalami pergantian sel yang baru ketika kita sedang beristirahat. Dalam keadaan tidur, itu sel kita diganti dengan sel yang baru. Itu pergantian sel itu dikontrol
oleh akal tidak sadar kita, akal bawah sadar kita. Oleh kata orang Arabnya al-aqlu la wa'yi, akal tidak sadar ini mengontrol tugas yang lebih luas daripada akal sadar. Kalau akal sadar yang dilihat yang kelihatan, gelas ini, tisu, mau ngelap mulut ngambil tisu, seperti itu. Tapi jantung berdegup, paru-paru kembang kempis, memompa darah, itu bukan kerja otak sadar kita, otak tidak sadar kita yang bekerja. Nah, makanya ketika pergantian sel baru itu secara sempurna, itu termasuk wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi, bukan urusan reinkarnasi. Ya silakan kita debat, silakan kalau perlu, bahwa dalam Islam nggak ada reinkarnasi, nggak ada hukum karma. Ya kita mata ibnu Adam in qata'a amalu, selesai, sudah, nggak bakal bolak-balik begitu. Itu bedanya dengan tidak menyalahkan siapapun. Ya, jadi artinya bahwa bagaimanapun tidak bisa dihindari, kita dalam pertarungan peradaban itu mesti ada saling pengaruh mempengaruhi. Nah, itulah makanya, sehingga di situ ada hukum reinkarnasi, ada hukum karma. Nah, makanya supaya kita ini bisa melepaskan samsara, artinya rohani yang menderita ini, dengan istilah samadhi, renungan spiritual. Begitu kita sudah menemukan jati diri kita, ini begitu kayaknya, kira-kira, mohon maaf barangkali salah. Nah, baru itu kita baru masuk ke dalam wilayah kebahagiaan yang abadi, namanya nirwana. Begitu. Dalam Islam nggak ada surga nanti terakhir, kalau udah mati semua gitu. Jadi itulah persoalannya banyak sekali. Kemudian untuk membantah bahwa Nur Muhammad diciptakan sebelum langit bumi, apa betul? Di Al-Quran mengatakan bahwa manusia dijadikan itu sekarang, dulu mah nggak ada namanya alam arwah tuh, nggak ada. Yuk kita dengarkan dalam surat Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Kapan manusia diciptakan? Hal ata hinu minadari, apakah telah datang alal insan pada manusia hinu minadari, ada suatu fase waktu tertentu, ya, suatu tertentu, lam yakun syai'an madhkura, manusia waktu itu belum dapat disebut sebagai apapun, nggak ada. Manusia nggak ada, nggak roh, nggak jasad, nggak ada. Kapan diciptakannya? Inna ja'alnal insana min nutfatin amsyad. Manusia diciptakan dari nutfah, dari sperma yang bercampur dengan ovum. Nabtalihi, disitulah terjadi proses embriologi. Wa ja'alnahu sami'an basira. Baru setelah itu sebagai manusia yang bisa melihat dan bisa mendengar. Itu informasi jelas, nggak ada itu namanya dalam Islam. Dengan tidak menyalahkan, kita lagi mengkonfirmasikan dalam Al-Quran tidak ada namanya Nur Muhammad, adanya laulaka seperti sudah diciptakan dari rohani munculnya. Itu mungkin pengaruh yang